Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita masuk dalam pembelajaran tema 6 subtema yang ketiga. Ibu Trusti akan memberikan penjelasan untuk anak-anak mengenai pembelajaran kali ini. Nah, di subtema 3 ini anak-anak akan belajar menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Agar isi puisi dapat tersampaikan ke pendengar dengan baik, kita harus membacanya dengan lantang dan jelas. Waktu untuk mengambil nafas disebut jeda. Tanda jeda diperlukan sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Nah, ada 3 tanda jeda. Yang pertama, garis miring 1 seperti ini untuk berhenti sesaat untuk bernafas. Fungsi jeda ini hampir sama dengan tanda koma. Nah, tanda jeda berupa garis miring 2 berhenti agak lama. Fungsinya hampir sama dengan tanda titik. Sedangkan yang ketiga, tanda jeda ini berhenti lama sekali. Fungsinya digunakan di akhir puisi. Nah, ini contoh puisi setelah diberi tanda jeda. Cara membacanya, anak-anak ikuti ketentuan tanda jeda tadi. Aku hanya bisa berucap. Nah, di sini anak-anak berhenti sebentar untuk mengambil nafas. Terima kasih pahlawanku. Kau yang telah berjuang demi bangsa. Kau korbankan jiwa raga. Hanya untuk sebuah kata merdeka. Nah, kira-kira begitu ya anak-anak. Jadi setiap di akhir barisnya itu anak-anak berhenti sebentar. Nah, tanda jeda digunakan untuk mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi berarti membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Nah, langkah-langkah untuk mendeklamasikan puisi dengan baik. Yang pertama, memahami isi puisi, kemudian memberikan tanda jeda yang sesuai. Yang ketiga, memperhatikan intonasi, yaitu tinggi rendah nada, tempo, cepat lambatnya pengucapan kata-kata, irama, yaitu panjang pendek bunyi, serta kemerduan bunyi, serta pelafalan atau cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa saat membaca puisi. Kemudian perhatikan juga mimik. Mimik itu maksudnya ekspresi wajah anak-anak ketika membaca puisi. Jika puisinya sedih, maka raut wajah juga sedih. Bila puisinya itu gembira, maka raut wajah anak-anak juga harus terlihat gembira. Nah, dalam mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik dan matang. Nah, salah satu caranya adalah membedakan makna puisi dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Contoh, pada puisi berikut ini, kalimat yang dicetak miring merupakan penekanan dalam puisi. Fungsinya agar makna puisi ini tersampaikan kepada pendengar. Nah, cara anak-anak membacanya juga bisa dibacakan dengan suara yang lebih lantang, lebih keras supaya penekanan puisinya ini benar-benar terdengar oleh pendengar. Tadi sudah ya Ibu sampaikan hal yang perlu diperhatikan dalam mendeklamasikan puisi, yaitu mulai dari isi, tanda jeda, intonasi, lafal, tempo, irama, hingga mimik. Nah, sekarang apa saja yang harus anak-anak siapkan sebelum mendeklamasikan puisi? Yang pertama, anak-anak harus baca puisinya dan pahami maknanya. Kemudian yang kedua, berlatih melafalkan setiap lirik dengan benar dan jelas. Yang ketiga, tentukan gerakan yang akan digunakan saat mendeklamasikan puisi. Nah, ini sebelum anak-anak membaca puisi. Bagaimana ketika anak-anak saat mendeklamasikan puisi? Yang pertama, sapalah penonton dengan memperkenalkan diri. Yang kedua, melafalkan puisi dengan suara yang jelas dan gerakan tubuh yang tepat. Yang ketiga, tegakkan tubuh dan bacalah dengan penuh percaya diri. Nah, kemudian setelah mendeklamasikan puisi,
Apa yang harus anak-anak lakukan? Pertama, ucapkan terima kasih kepada penonton. Yang kedua, tutuplah deklamasi dengan percaya diri. Nah, berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Pertama, sapalah penonton sebelum memulai deklamasi. Sebutkan judul dan nama pengarang puisi. Kemudian jangan menundukkan kepala. Bacalah puisi dengan lafal yang jelas dan tidak terlalu cepat agar penonton dapat memahami puisi tersebut. Bacalah sesuai dengan suasananya. Kemudian puisi yang dideklamasikan sebaiknya dihafalkan sehingga anak-anak tidak perlu membawa teks. Yang terakhir, ucapkan salam penutup kepada penonton setelah menampilkan deklamasi puisi tersebut. Nah, itu tadi anak-anak sudah belajar tentang bagaimana cara mendeklamasikan puisi. Sekarang, bagaimana pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar? Lingkungan yang sehat dapat diperoleh dengan kondisi udara yang bersih. Pepohonan yang rindang dapat memulihkan kualitas udara. Nah, contoh upaya pelestarian makhluk hidup. Beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Contohnya kalau hewan sering diburu, dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan serta obat. Nah, kemudian kalau hewan ini, beberapa hewan membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Contohnya seperti gajah, ya. Kemudian hewan-hewan lain yang memerlukan waktu berkembang biak lama. Yang ketiga, habitat yang dirusak oleh manusia. 4, tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam sehingga hewan-hewan ini akhirnya punah. Seperti dinosaurus ya, sekarang punah karena tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan alam. Nah, untuk tumbuhan, penyebab kelangkaannya adalah terus-menerus digunakan tanpa ada usaha melestarikannya. Kemudian ada juga tumbuhan yang sulit berkembang biak, bisa juga karena terkena hama. Ada yang mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Nah, bagaimana kondisi lingkungan pada gambar berikut ini? Coba anak-anak perhatikan. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan lingkungan tersebut? Ini adalah gambar hutan yang sudah gundul, ya. Nah, tidak ada lagi pepohonan. Bagaimana kondisinya? Sudah rusak, ya. Tidak ada tanaman hijau lagi, sudah gersang. Nah, upaya apa yang bisa dilakukan di lingkungan tersebut? Berarti kita bisa melakukan reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan yang gundul. Nah, upaya-upaya pelestarian yang bisa kita lakukan, yang pertama, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Yang kedua, penangkaran hewan dan tumbuhan langka. Yang ketiga, pelestarian secara in situ dan ex situ. Apa itu in situ? In situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya, seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Jadi hewan-hewan itu tetap berada di wilayahnya, tetap berada di daerahnya, dan kita harus melestarikannya, melindunginya. Sedangkan pelestarian secara ex situ, pelestarian di luar habitat aslinya. Jadi hewan-hewan itu dibawa ke suatu tempat untuk dilestarikan atau dikembangbiakan, seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Nah, ini cara-cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Berikutnya, persebaran sumber daya alam di Indonesia. Contoh persebaran hasil pertanian padi ada di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan NTB. Sedangkan jagung ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Ubi kayu di Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Kacang ada di Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan persebaran hasil perkebunan, contohnya teh, tembakau, pertamanya tembakau itu di Sumatera dan Jawa, teh itu di Jawa Barat. Nah,
Kemudian kopi ada di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi dan Nusa Tenggara, karet di Aceh, kelapa di Jawa, coklat di Jawa Tengah, pala di Jawa Barat dan Maluku. Ya, kemudian cengkeh ini di Aceh, Sumatera Utara, kemudian lada itu di Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Untuk hasil kehutanan seperti kayu keruing, kayu meranti, dan kayu damar dihasilkan terutama oleh daerah-daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kayu cendana di Nusa Tenggara Timur, rotan di Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku. Untuk peternakan dan perikanan, ternak sapi itu banyak terdapat di Sumatera, Jawa, Madura, Bali, NTB. Ternak kuda di NTT dan Sumatera Barat, sedangkan budidaya udang dan ikan bandeng di pantai utara Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Tiram dan mutiara di Bali, Maluku, dan Papua. Nah, ini contoh hasil persebaran bumi dan hasil bumi dan laut di Indonesia. Cara melihatnya, anak-anak bisa lihat di buku pena ya, ada contoh ini ya, ini mutiara, gambar mutiara. Kita bisa lihat mutiara ini terdapat di mana ya? Kita lihat pada peta. Mutiara, nah ini di sini ya, di Papua mutiara. Kemudian untuk hasil hutan seperti kayu banyak terdapat di Kalimantan, ini ya. Kemudian contoh lagi padi nih di Jawa, di Sumatera ya, tuh padi. Kemudian jagung di Nusa Tenggara, di Sulawesi, seperti itu ya. Anak-anak bisa lihat dari buku penanya. Nah, sekarang sumber daya tambang. Sumber daya tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya tambang biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga. Nah, ini sumber daya tambang, ini contoh pertambangan minyak bumi ya. Ini minyak bumi itu diambil dari dasar laut. Contoh peta hasil tambang di Indonesia. Contohnya, anak-anak bisa perhatikan ini ya, yang seperti ini. Minyak bumi terdapat di Pangkalan Berandan, di Pekanbaru ya. Anak-anak bisa lihat gambarnya. Kemudian contohnya lagi, misalnya ini garam terdapat di Kalimantan, di Madura dan sebagainya. Kemudian anak-anak bisa perhatikan misalnya ini batu bara. Batu bara terdapat di Sumatera, termasuk di Bengkulu juga penghasil batu bara ya anak-anak. Kemudian ada di Kalimantan, di Sulawesi. Nah, berikutnya karya seni montase merupakan suatu karya seni rupa yang dibuat dari beberapa gambar. Anak-anak sudah pernah membuatnya ini, ibu hanya mengingatkan lagi dari gambar yang ditempel pada satu lembar kertas atau bidang sehingga menciptakan sebuah gambar baru dengan tema yang diinginkan. Anak-anak sudah pernah praktekkan membuat montase. Kemudian, nah sekarang keragaman agama dan tempat ibadah yang ada di Indonesia, yaitu tempat ibadah umat Islam adalah masjid, Kristen adalah gereja, Katolik adalah gereja, Hindu adalah pura, Buddha adalah wihara, Konghucu adalah kelenteng. Nah, bagaimana perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga? Yang pertama, menghormati teman yang sedang beribadah sesuai agamanya. Yang kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Dan yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, contoh hari besar keagamaan Islam yang anak-anak kenal biasanya Idul Fitri ya, Idul Adha, atau yang disebut Lebaran Haji, ada Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, dan Isra Miraj. Kristen ada Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Katolik sama Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Hindu ada Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Buddha yaitu Waisak, Asada, dan Katina. Konghucu, Imlek, dan Cap Gomeh.
Karya seni kolase adalah karya seni ya yang dibuat dari barang bekas, misalnya kalender, majalah, dan koran. Bisa juga dari bahan alami seperti ranting kering, biji-bijian atau bunga kering yang kemudian ditempelkan ya, dipotong-potong kemudian ditempelkan kepada sebuah kertas sehingga membentuk suatu gambar tertentu. Misalnya dari potongan kertas tadi ditempel-tempel menjadi sebuah bunga ya. Karya seni menempelkan potongan kertas atau bahan alam sesuai pola. Nah, sedangkan mozaik karya seni rupa yang dalam pembuatannya menggunakan potongan bahan yang dipotong atau sudah berbentuk. Bahan tersebut kemudian disusun dan ditempel pada sebuah bidang datar menggunakan lem. Nah, ini ya contoh mozaik, bisa menggunakan biji-bijian, kulit telur, pecahan keramik, potongan kayu, dan potongan kertas. Nah, tadi anak-anak sudah belajar tentang keragaman agama. Ya, setiap agama memiliki hari besar agamanya masing-masing. Jadi anak-anak harus menghargai dan menghormati teman atau tetangga kita yang sedang merayakan hari besar keagamaannya. Tidak boleh menghina, tidak boleh mengejek. Baik anak-anak, demikian penjelasan Ibu pada hari ini. Terima kasih, semoga anak-anak memahami pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom.